Jadi memang belum ada komunikasi yang gamblang gitu ya terkait sex ed itu tuh apa. Let's say miskonsepsi pertama adalah sex ed itu ngajarin tentang seks. Padahal kan enggak, kurikulum itu kalau secara internasional ada 8 key konsep, kalau di Indonesia tingkat SD ada 5. Halo teman-teman PSPK. Halo precious people. Senang banget siang hari ini aku ngobrol sama Zafira. Dari tadi sebenarnya kita udah ngobrol kemana-mana, tapi thank you banget udah datang ke studionya PSPK siang hari ini. Satu kehormatan banget nih buat kita. Aku Nisa, Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Kami ini yayasan non-profit yang bergerak di advokasi kebijakan pendidikan dan cita-citanya adalah untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada anak lewat advokasi kebijakan gitu, dan juga penelitian-penelitian tentunya. Nah, Zafira boleh dong kenalin ke teman-temannya PSPK. Oke, halo semuanya, nama aku Zafira. Saat ini aku sedang berdomisili di Hong Kong, pulang ke Indonesia dalam rangka pemilu. Aku sebelumnya adalah lulusan dari Fakultas Pendidikan di Harvard Graduate School of Education, lebih spesifiknya di Learning Design, Innovation, and Technology. Dan walaupun saat ini sedang tinggal di luar negeri, tapi aku tetap ada concern di pendidikan Indonesia. Makanya aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Nisa di sini yang salah satu aktor aktif ya di ekosistem pendidikan Indonesia, dan bisa belajar banyak juga dari Mbak Nisa. Aduh, sama-sama, aku juga pasti belajar banyak banget dari kamu. Aku nggak masuk Harvard soalnya, jadi kesempatan belajar nebeng-nebeng dari Zafira. Oke. Jadi lucunya adalah aku kenal sama Zafira karena Zafira di Instagram Story mention aku dan dia nyatet gitu. Dia bikin catatan-catatan dari podcast yang sebelumnya aku diundang sama satu organisasi untuk ngomongin pendidikan. Terus aku selalu antusias untuk ngobrol lebih jauh sama orang-orang yang juga punya antusias yang sama di dunia pendidikan. Jadi makasih banget disempetin di antara liburannya masih sempetin kesini untuk ngobrol sama kita. Apa sih kalau yang dikerjain sama Zafira sebenarnya interestnya di dunia pendidikan? Jadi dulu di awal skripsi aku ketika aku S1 itu tuh mengeksplorasi pendidikan seksualitas di negara mayoritas Muslim. Itu benar-benar concern pertama aku di bidang pendidikan ya. Jadi walaupun sebelumnya udah tahu nih pengen berkecimpung di dunia pendidikan, tapi spesifiknya tuh aku belum dapet. Sampai tingkat 3, aku dulu S1 di Jepang, ngambil kelas namanya Sexuality and Education. Dan di kelas itu tuh aku belajar bagaimana pendidikan seksualitas, sex ed itu tuh bisa berdampak positif kepada negara-negara yang mengimplementasinya, dan di situ kita komparasi negara-negara tertentu, dan biasanya ya negara European countries ya, Netherlands, Belanda atau Swedia yang udah maju banget dengan negara-negara di Asia Timur yang memang notabene secara budaya dianggap tabu. Dan ini bukan cuma negara mayoritas Muslim aja, tapi negara seperti Jepang, Korea, Hong Kong itu tuh ya masih seperlunya lah gitu, walaupun makin kesini udah ada improvement. Nah di situ ketika aku meneliti negara mayoritas Muslim, Indonesia salah satunya, Malaysia, terus Turki, Bangladesh, Pakistan, dan yang aku temukan adalah sebenarnya government itu tuh udah ada effortnya, dan effortnya tuh udah menurut aku baik lah gitu. Tapi memang karena ada budaya kental ya di masyarakat yang masih menganggap ini sebagai hal yang tabu, jadinya dampaknya kemana-mana. Orang tua juga nggak berani atau masih ragu-ragu, dan guru di sekolah pun takut atau khawatir kena backlash dari orang tua, akhirnya memutuskan untuk nggak mengajarkan sama sekali. Tapi kan dampaknya jadi fatal ya. Salah satunya adalah tingkat kekerasan seksual, karena anak nggak bisa menolak, nggak tahu cara menolak, nggak tahu bisa menolak. Terus abis itu tingkat anak di Indonesia nonton pornografi sejak SD juga udah meningkat sekali. Terus HIV/AIDS, penyakit menular seksual, infeksi menular seksual di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Dan menurut aku isu-isu seperti ini tuh solusinya adalah sexuality education yang sebenarnya bukan cuma ngomongin tentang pubertas aja ya, tapi juga skill hidup, moral, pokoknya benar-benar holistik deh gitu, dan bisa mengadres masing-masing dari isu yang tadi aku sampaikan. Tapi memang karena secara government kalau di Indonesia aku belum melihat approach top down yang konkret gitu ya. Jadi aku mikir daripada nggak ngapa-ngapain, ya udah deh aku coba bikin inisiatif sendiri. Jadi setelah aku lulus S1, aku membangun nyebutnya social enterprise mungkin. Aku nyebutnya sih akun Instagram gitu, namanya Tahu Lebih. Di mana di Tahu Lebih ini kalau dulu kita cuman upload aja sih tentang raising awareness tentang pendidikan seksualitas, tapi semakin kesini kita juga udah mengajarkan kelas pendidikan seksualitas. Jadi untuk SD, SMP, SMA, terus untuk orang tua dan guru,
dan juga kelas menstrual health education dan kelas pubertas. Jadi secara total kita ada 6 Itu kelas. semua lewat Instagram tuh kelas-kelas itu? Online. Oh, kelas Jadi online. memang semua kelas online. Kita ada gurunya juga, terus kita juga terus mengembangkan kelas-kelas baru. Tahun ini juga kita harapannya bisa launching 2 kelas baru. Tapi memang semua pergerakan ini masih online dan masih private. Jadi sekolah-sekolah yang udah kerja sama-sama kita, itu yang tahu kita dari Instagram, terus habis itu bilang, tolong dong ajarin di pelajaran BK sekolah ini misalnya kayak gitu. Terus ya udah kita masuk, terus kita isi 1 jam misalnya kayak gitu. Nah, aku mau nanggepin itu. Jadi PSPK sendiri kan sejak tahun 2019 ketika Menteri Pendidikannya adalah Mas Nadiem Makarim, kami ber-MOU kan dengan Kemendikbud untuk membantu memberikan strategic dan juga technical assistance untuk pemerintah. Nah, salah satu proyek yang kita kerjakan bareng dengan pemerintah adalah pengembangan kurikulum Merdeka. Dulu waktu itu belum ada namanya, sekarang namanya kurikulum Merdeka. Nah, yang menariknya tuh adalah sebenarnya waktu pencetusan penggodokan gitu ya, diskusi bersama para pakar, ada pakar psikologi, pakar sosiologi, pakar pendidikan tentunya, dan berbagai latar belakang keilmuan gitu, karena kurikulum kan semua ilmu masuk tuh. Dan di situ PSPK memfasilitasi diskusi itu. Pendidikan tentang seksualitas sebenarnya juga adalah salah satu hal yang tadinya mau dimasukin sebagai atau di highlight lah ya dalam kurikulum Merdeka ini. Tapi sama juga tuh, jadi saya refleksi juga tadi apa yang disampaikan Zafira tadi, bahwa memang itu juga yang jadi tantangan sih. Jadi masih ada persepsi kalau ngajarin pendidikan seksualitas tuh berarti adalah ngajarin orang untuk melakukan seksual. Jadi salah kaprah itu yang membuat ilmu ini juga sulit untuk masuk ke dalam kurikulum. Tapi itulah yang menariknya dari dunia policy gitu ya, pengalaman di PSPK. Ketika kita fokusnya pada kurikulum, kita fokus pada hal yang salah sebenarnya. Harusnya fokusnya adalah pada pembelajaran. Kita fokus pada anak. Karena kalau kita fokus pada anak, walaupun dia nggak masuk ke kurikulum, tapi pastikan anaknya belajar tentang berbagai hal terkait dengan apa yang pengen kita ajarin. Nah, dalam hal ini tentang isu-isu terkait dengan seksualitas gitu. Jadi belum masuk atau belum menjadi satu topik yang eksplisit dalam kurikulum, namun dia menjadi bagian dari yang dikuatkan di lingkungan belajar lewat survei lingkungan belajar yang salah satu juga diadvokasikan oleh PSPK gitu. Jadi oke lah nggak masuk dalam kurikulum karena tadi itu ya masih ada tabu dan sebagainya yang kamu bilang tadi. Tapi akhirnya jadi masuk lewat survei lingkungan belajar, di mana di situ anak-anak di sekolah diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan survei terkait dengan keamanan mereka. Aman itu kan nggak cuma fisik ya, maksudnya nggak lingkungannya ada berbahaya kan dekat pinggir jalan mobil lewat, bukan masalah itu gitu kan, tapi juga keamanan dari sisi kekerasan fisik dan mental yang berkaitan juga dengan seksual tadi gitu. Jadi itu tuh kayak kalau kita fokus sama anak jadi kayak berbelok dulu, oke, nggak lewat kurikulumnya tapi lewat yang lain gitu. Nah seperti terus kamu juga kayak gitu kan, oke, nggak bisa masuk lewat pembelajaran, lewat Instagram dulu dan kemudian buka kelas-kelas dulu gitu. Tapi kalau secara umum kamu ngelihatnya di Indonesia tuh seberapa siap orang untuk terbuka gitu ya, bukan cuma masalah pendidikan seksualitas, tapi secara umum pembelajaran tuh siap nggak sih kita untuk progresif, menerima berbagai pendekatan baru yang pasti kamu belajar banyak banget kan, S1, S2-mu gitu kan. Sebenarnya menurut aku bukan masalah siap nggak siap sih, tapi lebih ke gimana pembelajaran ini itu dibungkus atau dikemas. Jadi kalau misalnya yang aku dapetin dari riset aku waktu S1, itu tuh negara-negara seperti Malaysia misalnya, itu tuh setelah mereka mendapatkan backlash dari reproductive health education kan, atau backlash-nya apa sih? Backlash-nya tuh ya lebih ke kok ngajarin ini di usia segini gitu kan. Terus habis itu backlash kalau di Pakistan atau Bangladesh aku lupa itu ke gambar yang ditaruh di buku. Kok ada gambar anatomi perempuan dan laki-laki misalnya kayak gitu, dan mereka ngerasa ini terlalu grafik nggak bisa. Di Indonesia ada kayak gitu juga nggak? Backlash gitu? Kalau misalnya di Indonesia yang aku tahu backlash-nya lebih ke
the idea itself gitu. Jadi memang belum ada komunikasi yang gamblang gitu ya terkait sex ed itu tuh apa. Nah, tapi yang aku perhatikan dari negara-negara yang udah lebih dulu berusaha menerapkan dan sudah lebih dulu mendapatkan feedback dari masyarakat, akhirnya solusi dari mereka adalah nama subjeknya yang diganti. Jadi instead of sexuality education atau reproductive health education, mereka ganti jadi life skill education. Isinya sama 100%. Tapi ketika itu disebut sebagai life skill education, message yang didapatkan adalah, oh ini memang skill yang penting untuk anak-anak gitu, untuk mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka. Jadi yang aku dapatkan adalah sebenarnya bisa, tapi memang perlu ada komunikasi transparan dan penjelasan-penjelasan. Dan menurut aku ini bagian dari advokasi kali ya gitu, untuk ngejelasin bahwa let's say miskonsepsi pertama adalah sex ed itu ngajarin tentang seks. Padahal kan enggak, kurikulum itu kalau secara internasional ada 8 key konsep, kalau di Indonesia tingkat SD ada 5. Gitu, yang menurut aku 5-5-nya ini memang sudah culturally appropriate. Dan itu juga bisa ngebantah argumen-argumen yang bilang kalau seks ed itu kebarat-baratan gitu. Padahal mah enggak ya, karena seks ed itu bisa dibuat culturally appropriate. Dalam artian di Indonesia pun sudah dibuat culturally appropriate. Terus kalau yang bilang sex ed itu tuh nggak bisa dari SD atau nggak bisa dari TK, padahal sex ed itu tuh spiral kurikulum, dalam artian semakin dari PAUD juga bisa, dan betul, tingkat kedalamannya atau tingkat kompleksitasnya naik aja. Jadi gitu kalau misalnya PAUD ya benar-benar dimulai dari ini mata, hidung, mulut, penis, vulva, vagina, betul. Terus bisa dengan nyanyian-nyanyian kayak sentuhan boleh gitu kan. Dan kalau misalnya semakin tinggi tingkat pendidikannya, SMP, SMA ya semakin dalam juga. Nah, jadi menurut aku hal-hal seperti itu sih yang bisa dikomunikasikan supaya bisa menghilangkan konotasi-konotasi negatif gitu. Dan mungkin pengemasannya juga bisa kita coba cari apa sih bahasa yang paling mudah diterima di masyarakat gitu. Oke. Kak, aku pengen tahu kalau misalnya dalam konteks sex education gitu ya, atau pendidikan seksualitas, sebenarnya seberapa sulit bayanganmu untuk mengadvokasi pemerintah supaya lebih, dan apa kira-kira yang strategi apa sih yang kira-kira, apa udah kepikiran belum strategi apa sih gitu? Kalau gerakan itu kan bagus ya, maksudku kamu bikin di Instagram, bikin di sekolah di online gitu kan. Tapi pengen nggak sih bahwa ini tuh menjadi systematically part of pemerintah movement atau policy-nya negara gitu? 100%. Dan kalau misalnya ditanya strategi secara clear gitu, mungkin aku nggak ada jawaban yang udah tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Tapi yang bisa aku perhatikan dari negara-negara yang sudah mengimplementasi itu dimulai dari pertama sebelum ngajar anaknya, ngajarin dulu gurunya. Karena yang pada akhirnya ngajarin ke murid itu kan guru-guru. Tapi kalau misalnya guru-guru aja nggak tahu bahwa ada loh kepentingan tentang pendidikan seksualitas, mereka nggak tahu jargon-jargon atau bahasa-bahasa yang baik untuk disampaikan di kelas, maka itu nggak akan nyampe ke anak-anaknya. Jadi teacher certification program, di mana mungkin guru BK, terus guru olahraga dan guru IPA atau biologi, itu adalah guru-guru yang menurut aku mungkin saat ini paling relevan kali ya gitu, untuk menjalankan certification program di mana akhirnya mereka certified untuk mengajarkan sex ed, dan itu yang dikerahkan kepada sekolah-sekolah gitu. Jadi perlu ada that one responsible person sih menurut aku.